طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah pertemukan kita di penghujung pekan bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang sangat istimewa, bulan di mana Allah bentangkan ampunan sepanjang bulan Ramadan. Dan Allah banyak membebaskan hamba-hambanya sepanjang malam selama bulan Ramadan ini. Bulan di mana disyariatkan rukun Islam yang kelima dan segenap keistimewaan yang ada padanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita untuk bisa mengisi bulan mulia ini dengan ketaatan kepadanya. Dan semoga Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga tidak ada tantangan, tidak ada halangan bagi kita untuk tidak melakukan puasa dan amal-amal lain di bulan mulia ini. Salawat serta salam senantiasa kita berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, sahabat dan pengikut setianya sampai hari kiamat nanti. Tema kita adalah agar puasa tidak sia-sia. Tema ini diangkat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mayoritas atau banyak orang yang berpuasa tetapi puasanya itu tidak memberikan apa-apa kepadanya selain hanya lapar dan haus. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Imam Ahmad, juga Imam Ibnu Khuzaimah dari dua sahabat mulia Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada beberapa varian redaksinya namun hampir semakna. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi sahar." Berapa banyak orang berpuasa, bagian dari puasa yang ia peroleh hanya lapar dan haus. Dan berapa banyak orang melakukan qiyamul lail tidak mendapatkan apa-apa dari qiyamul lailnya selain hanya begadang. Padahal dua amal ini
merupakan amal inti yang nyaris tidak ditinggalkan oleh kaum muslimin di bulan Ramadan, sebulan penuh. Dan dipastikan setiap tahun dilakukan. Namun kenapa Rasulullah SAW mengatakan itu? Dan apa yang dikatakan Rasulullah SAW ini bukan ramalan, pasti benar adanya. Namun kita yang melakukannya tidak menyadari apakah puasa yang kita lakukan ini diterima atau tidak. Bahkan mungkin tidak sedikit di antara kita yang meyakini bahwa puasanya, qiyamul lailnya sudah berada di top level. Yakin kalau mendapatkan pahala itu. Padahal Rasulullah katakan banyak orang yang melakukan puasa ini hanya mendapatkan lapar dan haus. Dari qiyamul lail yang ia dapatkan hanya begadang. Pertanyaannya kenapa? Kalau pertanyaannya kenapa, sebabnya adalah tidak semua kita yang puasa itu melakukan puasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tidak memenuhi standar yang Rasulullah harapkan. Mungkin kalau standar sah ya, artinya puasa kita sah. Cuman gak dapat pahala. Gak dapat keistimewaan. Begitu pula qiyamul lainnya. Salat. Bahkan nyaris tidak ada malam kecuali padanya kita melakukan qiyamul lail. Tetapi kalau itu dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan, pastikan gak dapat apa-apa selain begadang. Coba siapa yang yakin puasanya diterima semua? Ngaco. Ya kita gak tahu, kalau gak tahu ukurannya kan. Ini berarti agar puasa kita tidak sia-sia, berarti kita harus mencari tahu tata cara puasa yang benar itu seperti apa. Sangat rugi dan rugi kalau kita puasa gak dapat apa-apa dari puasa. Kita salat gak dapat apa-apa dari salat malam kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala janjikan betapa besar pahala puasa dan qiyamul lail itu. Bahkan dua amal ini, amal yang Masya Allah pahalanya itu multi. Bukan hanya pahala yang dijanjikan, tapi di situ ada ampunan dosa. Di sana ada mustajab doa. Di sana bisa menjadi apa? Syafaat bagi kita. Dan seterusnya. Sebab terbebas dari api neraka dan masuk surga, ya kan, dari pintu Ar-Rayyan. Rugi kalau kita tidak mendapatkannya. Ya kan? Pertama saya akan membahas tentang keistimewaannya dulu. Baru nanti bagaimana cara kita mendapatkan keistimewaan ini. Pertama, ya kan? Puasa ini merupakan ibadah yang pahalanya itu tanpa batas. Tidak ada pahala amal yang lebih besar daripada pahala puasa. Seluruh amal yang dilakukan anak Adam itu pahalanya dibatasi
kisaran 1 sampai 700 kali lipat. Puasa Allah tidak batasi dengan nominal tertentu. Hanya Allah yang tahu berapa besarnya pahala itu. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari. Sahabat mulia Abu Hurairah pernah menuturkan, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, kullu amal ibni Adam yudha'ab al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin. Faqala azza wa jal illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua perbuatan anak Adam dilipat gandakan pahalanya dari satu kebaikan menjadi 10 sampai 700 kali lipatnya kecuali puasa, kata Allah. Itu milikku, aku akan memberikan pahala dengannya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala ketika mengomentari hadis ini berkata, bahwa seluruh amal yang dilakukan anak Adam itu dibatasi pahalanya dengan nominal tertentu. Kecuali puasa, Allah tidak batasi. Sebab kata beliau, puasa adalah kesabaran. Di mana pahala sabar itu tanpa batas. Lalu beliau mengutip firman Allah, penggalan ayat 10 dari surah Az-Zumar. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabar yang akan diberikan pahala tanpa batas. Jadi seorang ketika berpuasa, dia bisa melakukan 3 macam sabar sekaligus. Sabar dalam ketaatan. Bayangkan 11 bulan makan, tiba-tiba besok ini puasa langsung stop. Yang konon ngerokok itu sulit ditinggal, begitu Ramadan masuk berhenti ngerokok. Ya betul tidak? Ini perlu kesabaran ekstra. Sabar tidak bermaksiat kepada Allah. Istri di rumah, nggak ada yang ngelihat. Ada anak di kamar luar, kunci pintu. Ya kan? Nggak ada yang bisa menghubungkan badan. Walaupun dia tahu itu istrinya. Tapi karena dia sadar puasa, dia tidak lakukan maksiat kepada Allah karena dilarang. Untuk berhubungan di saat sedang berpuasa. Padahal ada peluang untuk melakukan. Ini sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar dalam penderitaan. Saat berpuasa kita beraktivitas, mungkin ada yang berat. Ada saatnya kita haus, lapar sangat. Andai kata kita makan barangkali nggak ada yang melihatnya. Tapi kita tidak melakukan itu karena kita sadar sedang berpuasa. Ini perlu kesabaran. Wajar ketika Allah berikan pahala apa? Tanpa batas. Karena kesabaran kita dalam melakukan puasa ini. Imam An-Nasai rahimahullah ta'ala itu pernah berkata, nanti di akhirat ketika seluruh amal manusia ditimbang, mungkin lebih berat pada maksiat. Tapi pada saat kemudian pahala puasa itu akhirnya kemudian diberikan, ditimbang, maka kemudian akan memberatkan timbangan ketaatan. Ini berarti sangat berat timbangan apa? Pahala puasa itu. Belum lagi kemudian puasa itu membuat kondisi seseorang mustajab doa karenanya. Bukankah Rasulullah katakan salah satu dari 3 yang mustajab doa adalah dakwatus shaim. Penggalan hadis dari Imam Baihaqi. Ya kan? Ada Ibnu Asakir, Ibnu Majah dan yang lainnya. Dan salah satu amal yang wajib untuk dilakukan di bulan Ramadan, dan ini adalah satu sebab yang kalau dilakukan itu seorang bisa terbebas dari api neraka setiap malam sepanjang Ramadan. Sebab dalam penggalan hadis riwayat Imam Ibnu Majah
Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan subbidat asy-syayatin wa maradul jinn wa futiyat abwabul jannah wa lam yughlaq minha bab wa ghulqat abwabun nar wa lam yuftah minha bab wa nada munadi bis sama' ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aksir fa inna lillahi tabaraka wa ta'ala udhaqa minan nar wa dhalika fi kulli lailah." Apabila malam pertama Ramadan datang, semua setan dibelenggu. Begitu pula jin. Seluruh pintu surga dibuka, tidak satu pun ditutup. Dan seluruh pintu neraka ditutup, tidak satu pun dibuka. Lalu di malam itu ada yang menyeru di langit dan berkata, kata Rasulullah, "Wahai orang yang ingin melakukan kebaikan, lakukan. Wahai orang yang melakukan maksiat, stoplah. Karena sesungguhnya Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari api neraka setiap malam sepanjang Ramadan." Dan salah satu kebaikan, bahkan diwajibkan, bagian dari rukun Islam yang harus dilakukan setiap muslim mukallaf yang tidak ada di bulan Ramadan adalah puasa Ramadan itu. Dan ini mudah bagi kita untuk terhindar dari api neraka, bebas dari api neraka itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa puasa ini di antara hikmahnya memberikan syafaat bagi yang melakukannya. Artinya dapat menyelamatkan seorang dengan izin Allah. Yang tadinya harus mampir ke neraka tidak perlu mampir. Dengan ampunan, dengan syafaat dari puasa ini. Yang sejatinya dia harus lama dengan siksa yang berat, Allah bisa ringankan siksa itu dan Allah bisa percepat keluar dari api neraka karena syafaat puasa. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW di sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As, beliau berkata, Rasulullah pernah bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi seorang hamba nanti di hari kiamat. Fayaqulu siyam, "Ya Rabbi, mana'tuhu at-ta'am wasyahwat bin nahar min ajli masyaqqi diri." Ya Allah, dulu aku pernah melarangnya makan, memenuhi syahwatnya di siang hari. Ya kan, karena dia puasa. Berikan kesempatan padaku untuk berikan syafaat kepadanya. Begitu pula Al-Quran yang dibaca di malam hari berkata, "Ya Rabbi, mana'tuhu an-nawma bil-lail min ajli masyaqqi diri." Ya Allah, dulu aku pernah melarangnya tidur malam karena membacaku. Izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Fa yusyaffa', keduanya diberi izin Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat. Itu Al-Quran dan puasa yang kita lakukan. Bahkan kemudian puasa, ya, itu jadi benteng kita dari api neraka. Ada hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah mengatakan, "As-siyam junnah." Juga redaksi ini terdapat dalam riwayat Bukhari. As-siyamu junnah. Tapi dengan redaksi ini hanya ada di Imam Ahmad. As-siyamu junnah wa hisun hasinun minan nar. Puasa itu adalah perisai dan benteng yang sangat kokoh yang dapat melindungi seorang dari api neraka. Kapan itu? Puasa yang seperti apa? Nanti ada jawabannya dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dalam redaksi Imam Muslim dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini keistimewaan puasa. Di samping endingnya, dengan puasa ini seorang mendapatkan kesempatan masuk surga dari pintu khusus, yaitu yang bernama Ar-Rayyan. Masuk surga keistimewaan.
Apalagi kalau dikhususkan pintu itu. Masjid ini banyak pintu. Tak mungkin yang bisa masuk dari pintu khusus, ya kan? Dekat imam ini biasanya hanya orang-orang tertentu, DKM, muadzin, petugas masjid itu, atau kemudian ustaz yang diundang misalkan. Berarti ada pintu sudah semua orang bisa masuk berarti. Dan pintu ini dikasih nama oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ar-Rayyan. Banyak hadis terkait dengan ini. Ada riwayat Bukhari, ada Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad. Dari sahabat mulia Sahal. Beliau berkata bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, "Inna bil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan yadkhulu minhu as-sa'imun fayaqumu ayuqal aina as-sa'imun fayaqumun fayadkhuluna minhu fa idza dakhalu uhlik falam yadkhul minhu ghairuhum ahad." Atau kama qala alaihi salatu wassalam, di surga ada pintu yang disebut dengan Ar-Rayyan. Ya. Yang tidak masuk darinya kecuali mereka yang berpuasa. Lalu disuruh mana orang-orang yang berpuasa? Mereka berdiri lalu masuk dari pintu Ar-Rayyan ini. Begitu semua dipastikan masuk lalu ditutup, dan tidak seorang pun setelah mereka selain mereka yang memasuki pintu tersebut. Apakah setiap orang yang berpuasa dapat itu? Jawabannya tidak. Berdasarkan hadis riwayat Imam Baihaqi tadi, Ibnu Huzaimah dan riwayat Imam Ahmad, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang melakukan puasa? Bagian dari puasa yang ia peroleh hanya lapar dan haus. Sebabnya apa? Saya akan fokus pada puasanya sesuai dengan tema pada waktu ini. Ya, tahu gak cukup kalau bahas tentang Qiyamul Lail. Pertama, sebabnya adalah faktor niat. Niat ini penting puasa. Kita puasa itu karena apa sih? Banyak orang melakukan puasa niatnya itu karena apa? Melihat banyak penyakit bersarang di tubuh. Banyak jurnal yang dibaca menyimpulkan bahwa ternyata setelah diteliti, dan ini sudah menjadi sebuah kenyataan ilmiah, bahwa puasa itu bisa menjadi sebab kesembuhan banyak penyakit karena izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita terdorong puasa karenanya. Kalau puasa kita karena Allah dan karena ingin sehat, itu syirik kecil. Puasa tidak memberikan apa-apa pada kita selain lapar dan haus. Jangan bermimpi pahala tanpa batas, ampunan dosa dan seterusnya. Allah tidak berikan kepada kita dari puasa yang kita lakukan selain hanya lapar dan haus. Karena itu yang kita lakukan. Karena ini syirik kecil. Ketika kita melakukan ibadah karena Allah dan selain Allah, di situ ada syirkul asghar. Kita nggak dapat apa-apa. Ada hadis qudsi, riwayat Imam Muslim. Rasulullah pernah bersabda, "Ana aghna syuraka an-syirk." Saya adalah zat yang tidak butuh sekutu, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah segala maha, tidak membutuhkan makhluknya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu.
Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang melakukan suatu amal, katakanlah dalam hari ini puasa, lalu dia menyekutukan aku dengan yang lain padanya, tadi karena ingin sehat atau karena merasa berat badannya bermasalah. Kalau ditanya timbangannya berapa, kayaknya rusak timbangan ini. Kan? Ingin nurunkan berat badan, jadi menyekutukan Allah dengan yang lain padanya. Apa kata Allah? Taraktu wa syirka. Aku tinggalkan dia dan sekutunya. Allah gak kasih apa-apa. Ini berlaku di semua amal. Sebab yang Allah inginkan di saat seorang hamba beribadah kepada Allah, pastikan amal itu hanya karena Allah, bukan karena Allah dan selain Allah, apalagi murni karena selain Allah. Kalau ada orang puasa murni karena ingin sehat, murni karena ingin turunkan berat badan, murni karena nggak enak sama tetangga yang semua puasa, lalu dia puasa, maka itu bukan hanya dia nggak dapat pahala puasa, tetapi bisa menghilangkan seluruh pahala amal yang pernah dilakukan, karena itu adalah syirkul akbar. Ini hati-hati, tipis sekali bedanya. Dan tiga peruntukan ini karena Allah selain Allah, dan karena selain Allah, sangat tipis. Yang Allah inginkan hanya yang pertama. Yang kedua, konsekuensinya menghilangkan pahala amal yang disertai dengan kesyirikan dari. Yang ketiga, menghilangkan semua amal yang pernah dilakukan. Ya, inilah kenapa Rasulullah menekankan kepada kita agar kita melakukan puasa itu karena iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi puasa di antara hikmahnya dapat melebur dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian faktor yang kedua, ini berarti kita harus perbaiki niat ini. Harus perbaiki apa? Niat. Kemudian yang ketiga, orang berpuasa, katakanlah sejak azan subuh dikumandangkan, imsak, dari segala macam yang membatalkan puasa. Dia nggak makan, nggak minum sampai nanti terbenam matahari, ya kan? Tetapi di saat itu dia masih suka berdusta, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari puasanya, ya kan? Orang yang berdusta dan suka berdusta, memberikan kesaksian palsu atau apapun yang kaitan dengan dusta di bulan Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa sekalipun dia telah meninggalkan makan dan minumnya, kata Rasulullah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, ada riwayat juga Abu Dawud dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Beliau katakan, "Man lam yada qaula az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'am wa syaraba." Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan melakukannya, maka Allah tidak butuh, ya kan,
sekalipun dia telah meninggalkan makan dan minumnya. Artinya puasa yang dilakukan itu sia-sia. Agar tidak sia-sia selama puasa, dengan hindari yang namanya dusta, baik berupa ucapan ataupun berupa tindakan. Banyak yang berupa tindakan tanpa disadari. Contohnya apa itu? Saya sering dapatkan dulu ketika naik komuter lain tuh, supaya tidak dibangunin, begitu mas duduk pura-pura tidur, padahal dia nggak tidur. Hati-hati, apalagi berbohong, hati-hati di bulan Ramadan. Walaupun itu tidak membatalkan puasa, tapi bisa mengurangi, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Ini kedua dan ketiga. Bohong berupa ucapan dan tindakan. Yang keempat, yang membuat puasa itu sia-sia, ya kan? Adalah masih sering berucap ucapan yang bernuansa porno, atau kemudian ucapan yang tidak ada manfaatnya. Dalam bahasa hadis disebut dengan rafas. Dan ini sulit dihindari bagi mereka yang baru nikah, atau sudah lama menikah tapi lama kemudian berpisah karena tugas, ya kan, 4 bulan, Masya Allah ditugasi sama kantor, baru pulang di bulan Ramadan. Kebayangkan tuh rindunya seorang suami pada istri. Biasanya ngomongnya nyerempet-nyerempet, tuh hati-hati, ya kan? Apalagi ucapan-ucapan yang gak ada manfaatnya. Karena pas diartikan oleh para ulama, ada yang mengatakan identik dengan ucapan jual kuasa porno atau ucapan yang gak ada manfaatnya. Ini tafsir ikhtilaf bertadawun saja. Keduanya benar. Karena ucapan jorok bagian dari ucapan yang tidak ada manfaatnya. Yang keempat, yang kelima, ini yang sulit dihindari oleh ibu-ibu yang masih punya anak kecil, ngomel. Apalagi anaknya yang masih kecil-kecil, usia mungkin 4-5 tahun sampai 9 tahun tuh. Apalagi yang aktifnya luar biasa. Banyak lagi anaknya kan. Menjelang maghrib dikumandangkan ibu sedang nyiapin makanan, anak belum sholat, dibangunin ke kamar yang ini, udah bangun duduk, pergi kamar yang satu lagi, tidur lagi yang sholat. Iya kan? Sementara suami nelpon minta siapin ini dan itu, ya kan? Belum lagi kawan minta kirim ini dan ibu itu, Masya Allah ya, bisa satu waktu itu bisa melakukan banyak hal. Kadang nyuapin anaknya, ya kan? Multi talent itu ibu istri kita ini. Makanya antum sering-sering ngasih bonus sama istri itu, karena capeknya luar biasa. Jadi istri satu kali 24 jam. Saya pernah dulu waktu di Mekah sama-sama mahasiswa dengan istri saya, pernah saya gantikan satu hari, ya kan, kerjaan rumah, masak, iya, nyuci, iya, nyetrika, iya, mandiin anak, nggak sanggup Pak. Coba antum coba ngomong saya, jangan disepelekan. Bayangkan itu tiap hari dilakukan istri kita. Kalau yang nggak punya pembantu, dulu kita nggak punya pembantu di Mekah itu, ya kan? Tapi kadang-kadang ketika ditawarkan ada pembantu resmi lagi, kadang istri nggak mau, lebih baik capek fisik daripada capek hati gitu. Ya kan? Ada pos 2, pos 3, padahal itu sebetulnya ingin meringankan kerjaan. Suami baik, tapi kadang nggak juga bersambung. Tapi kita sambung nanti setelah insyaallah taala. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Tadi kita jelaskan beberapa sebab puasa seseorang itu sia-sia. Pertama, karena faktor dia pendorong puasanya bukan karena Allah. Kemudian yang kedua dan yang ketiga adalah karena dusta dan melakukan perbuatan dusta selama puasa berlangsung. Yang keempat adalah rafas, ucapan yang bernuansa porno atau ucapan yang tidak ada manfaatnya. Yang kelima adalah ngomel. Kalau dalam istilah hadisnya itu wala yashub, hendaklah dia tidak melakukan yashub. Yashub itu ngomong nyaring sambil marah. Saya terjemahkan itu ngomel. Ini barangkali hikmah kenapa wanita ketika haid itu dilarang untuk berpuasa, karena potensi ngomelnya tinggi. Karena di saat menstruasi biasanya emosi wanita itu tidak stabil. Jangankan memang bawaan orangnya pemarah, yang sabar pun biasanya muncul emosi di saat haid. Biasanya menjelang haid sampai mungkin hari pertama kedua baru normal. Arti intinya bahwa pada saat wanita sedang haid itu emosi tidak stabil, makanya dilarang berpuasa. Walaupun saya yakin ibu-ibu ketika haid itu mampu melakukan puasa, tidak makan dan minum kan, insya Allah mampu sebagai besar. Tapi kenapa dilarang? Ada hikmah di balik itu, diantaranya adalah karena emosi tidak stabil. Sementara di bulan Ramadan seluruh nafsu termasuk nafsu amarah itu dituntut untuk dikendalikan. Makanya di sini dilarang ngomel. Yang keenam, mencaci maki. Ini mencaci maki, ini hati-hati. Andai kata kita lolos tidak mencaci maki selama Ramadan, katakanlah pahala puasa kita dapatkan. Tapi nanti pasca Ramadan, kalau lisan kita masih gemar mencaci maki orang, caci-cacian ini bukan hanya menghilangkan pahala puasa setelah diraih, tapi juga bisa menghilangkan pahala amal soleh yang lain termasuk puasa, zakat. Kalau kita telaah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang orang yang muflis itu, ada hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW pernah melemparkan pertanyaan kepada para sahabatnya. Yang pertanyaan itu jawabannya beliau tahu, tapi beliau ingin mengerti sahabat tentang makna dari yang ditanyakan kepada sahabat. Saat itu beliau berkata, "Atadruna manil muflis?" Kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu? Yang terlintas di benak sahabat pada saat itu, apa kata
kata mereka, qalu al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata'. Mereka berkata, orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah, ya yang enggak punya dirham dan enggak punya bekal hidup. Rasul tidak menyalahkan jawaban ini. Tapi hakikat muflis, orang yang benar-benar bangkrut itu, kata Rasulullah, perhatikan hadis berikut ini. Apa kata beliau? Al-muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakat wa qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa utiya hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi faturiha alayhi khatayahum summa turiha finnar. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, orang yang bangkrut, benar-benar bangkrut nanti dari umatku di hari kiamat itu, kalau salah, adalah orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa. Ini salat yang diterima, puasa yang diterima. Setelah kita berusaha payah mendapatkannya di bulan Ramadan ini, atau puasa sunnah di luar Ramadan, dan membawa pahala zakat. Namun kata beliau, bersama itu dia pernah mencaci maki orang, menuduh orang ini berzina, memakan harta orang lain dengan batil, menyebabkan orang lain terbunuh, memukul orang yang tidak bersalah. Maka pahala-pahala kebaikannya dibagikan kepada simpulan kata Rasulullah. Apabila seluruh pahala kebaikannya habis alias bangkrut, sementara dosa, cacian dan seterusnya itu masih diadili, belum selesai, maka kemudian Allah limpahkan dosa-dosa orang yang pernah dicaci makinya, pernah dituduh berzina dan seterusnya, lalu kemudian dilimpahkan ke ahli ibadah ini, dan ahli ibadah ini kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ini artinya bahwa yang masuk neraka itu bukan hanya pelaku maksiat saja. Ahli ibadah, sholat, puasa, zakat bisa masuk neraka karena tidak pandai menjaga lisan. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, aktsaru ma yudkhilun nasan nar al-ajwafah. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka itu dua rongga, al-lisan, ya kan? Dan kemudian kemaluan. Ini paling banyak. Makanya di bulan Ramadan yang dituntut untuk dikendalikan nafsu itu bukan hanya nafsu makan dan minum. Bahkan asli makna asyam secara etimologis, secara bahasa itu adalah al-imsak anil kalam, menahan diri dari tidak berucap. Sebagaimana perkataan Siti Maryam, inni nadartu lirrahmani sawma wa la tukallimal yawma insiya. Aku telah bernadar kepada Rahman untuk tidak berbicara dengan seorang pun pada hari. Jadi makna saum di situ adalah al-imsak anil kalam. Untung Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan bagi kita puasa itu dalam bentuk menahan diri dari tidak bicara. Coba kira-kira lebih berat mana, Pak? Menahan diri dari tidak makan dan minum sejak adzan subuh sampai adzan maghrib, atau tidak bicara? Lebih berat tidak berbicara. Apalagi menurut penelitian ibu-ibu, saya tidak bicara ibu-ibu yang di sini, ibu-ibu yang di sana, katanya di pagi hari kosakata yang keluar dari lisannya itu rata-rata 45.000 kata, baik yang diulang-ulang atau kata yang berbeda. Apalagi yang punya anak banyak kecil-kecil tadi itu. Ayo, 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 coba direkam berapa kira kata ayo, ayo itu. Cepat, 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 berapa kali diucapkan?
Iya kan? Belum lagi terima telepon. Ibu-ibu unik memang, Masya Allah itu. Kekuatan mereka ada pada apa? Pada kelemahan mereka. Anda boleh jadi jenderal di luar, begitu ke rumah takut sama istri. Ya kan? Saya bilang, presiden yang berani nyuruh saya itu istri saya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Syaitan ini sangat berbahaya. Ya kan? Nah, di bulan Ramadan kita dituntut untuk mengendalikan itu selama sebulan penuh. Mencaci maki dilarang, ya. Dan itu yang bisa menyebabkan orang masuk neraka karenanya. Walau dia mungkin ibadahnya diterima, tapi karena saking banyaknya mencaci maki, itu bisa menghilangkan pahala puasa setelah diraih. Makanya kita dididik di bulan Ramadan sebulan penuh siang dan malam, ya, untuk mengendalikan nafsu bicara kita agar tidak berbicara kecuali yang baik. Dan itu ciri orang yang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada yaumil akhir, berkata baik atau diam. Ada konsekuensi dalam ucapan kita ini. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, ngajak orang cekcok menutup. Udah mencaci maki orang, dan kita tidak boleh meladeni. Kata yang digunakan dalam hadis yang bawakan riwayat Bukhari Muslim, syatama. Bukan hanya kalau syatama itu artinya orang mencaci maki aja. Tapi kalau syatama ini ada potensi memancing orang itu untuk mencaci maki. Artinya saling mencaci maki. Baik yang memulai atau yang kemudian merespon caci makian, itu sama, tidak mendapatkan pahala puasanya. Jadi memulai mencaci maki orang, kan orang gampang sumpah selama. Ini misalkan di tol kadang-kadang ini, kan ada orang-orang masuk ugal-ugalan, dasar kurang ajar kan gitu. Hati-hati. Mungkin orang itu lewat saja kan, nggak mencaci maki kita. Itu syaitan. Tapi kalau udah memancing orang untuk mencaci maki kembali, melawan, ini namanya syatama. Makanya Rasulullah kata, "Fa in syatama ahad," apabila ada orang mencaci maki, ngajak cekcok mulut, berarti yang ngajak cekcok mulut dan meresponnya sama. Berarti ini ke-6 dan ke-7. Ke-8 ngajak orang berantem. Biasanya kalau udah caci maki itu, yang satu saya diem aja gitu kan. Biasanya yang apa? Tambah marah tuh. Asal nggak tahu diri, didorong-dorong biasanya kan. Ngajak berantem. Pada saat itu orang jarang berhasil melewati ujian itu. Apalagi bukan orang banyak. Asal kurang aja nggak tahu diri, didorong lagi ya. Dijorokin gitu. Cenderung kita untuk membalas. Tapi kalau kita ingin pahala puasa, apa kata Rasulullah? Falyaqul inni imru'un sha'im. Janganlah denem. Orang ngajak berantem itu, tapi katakan saya sedang berpuasa. Tapi bukan berarti mas saya puasa, kita lagi capek. Kalau mau berantem termalu aja. Bukan itu yang dimaksudkan di sini. Ya, siang dan malam bulan Ramadan nggak boleh berantem. Ini yang dimaksud dalam sabda Nabi SAW. Terangkum dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dalam lafaz Muslim, sehingga saya dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, "Kullu amal ibni Adam lahu illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. As-siyamu junnah fa idza kana yawmi sawmi ahadikum fala yarqus yawma idin wa la yaskhut. Fa in syatama wahad aw qatala falyaqul inni imru'un sha'im walladhi nafsu Muhammadin biyadi la khalufu fami as-sa'imi atyahu 'inda Allah
yaumal qiyamati min rihil misk. Atau kama qala alaihi wasallam, setiap perbuatan anak Adam itu miliknya kecuali puasa milikku, kata Allah Subhanahu wa taala. Puasa aku akan berikan pahala padanya. Puasa itu adalah perisai. Ya kan? Perisai dari apa? Dari api neraka. Sebagaimana terdapat dalam riwayat Imam Ahmad. As-siyamu junnah, kata beliau, wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu adalah perisai dan benteng yang sangat kokoh yang dapat melindungi seorang dari api neraka. Kapan itu? Puasa yang dengan pahala tanpa batas, dan puasa yang akan melindungi seorang dari api neraka, yaitu manakala seorang itu mampu mengendalikan seluruh 5 nafsu sekaligus. Nafsu makan yang pertama, yang kedua nafsu minum. Ini gampang nih. Yang ketiga nafsu bicara, sulit. Yang keempat nafsu amarah. Yang kelima nafsu birahi. Kita tahu seluruh nafsu ini, ya kan, asalnya itu senantiasa mendorong kita untuk melakukan apa? Maksiat. Inna nafsa la ammaratun bisu. Jadi nafsu itu pengen senantiasa mendorong orang itu untuk melakukan kemaksiatan. Di bulan Ramadan kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendalikan seluruh nafsu itu. Kalau kita ingin mendapatkan keistimewaan itu, dan dampaknya nanti pasca Ramadan, ya kan, kita akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, digiring, dibimbing untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seluruh nafsunya sudah dikendalikan selama sebulan penuh. Dan itu insya Allah akan bertahan selama kurang lebih berapa? 11 bulan. Apalagi kalau dalam 11 bulan itu kita isi lagi dengan puasa-puasa sunnah yang disyariatkan. Ada 6 hari di bulan Syawal, ada 3 hari setiap bulan, ada 9 varian puasa sunnah kapanpun bisa dilakukan. Ada puasa khusus tanggal 9 Arafah bagi yang tidak berpuasa, atau dari tanggal 1 sampai tanggal 9 di bulan Zulhijjah, atau puasa Asyura, atau puasa di bulan Rajab, atau di bulan Sya'ban. Ya kan, ada 9 varian puasa sunnah yang boleh lakukan kapan saja. Ada puasa khusus di bulan-bulan tersebut yang tersebut tadi. Dan ini juga membantu kita untuk mengendalikan nafsu-nafsu itu. Karenanya kemudian puasa ini bukan hanya syariat umat Nabi Muhammad SAW, tapi juga syariat sebelumnya. Kenapa? Karena dalam rangka melahirkan, membentuk, ya kan, manusia-manusia yang nafsunya itu terkendali. Sehingga yang Allah harapkan pasca Ramadan, la'annakum tattaqun, supaya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah makna bahwa puasa itu benteng dari api neraka. Kapan itu? Nah, di hadis ini dikatakan, fa idza kana yaumi sawmi ahlikum, seakan-akan Rasulullah mengatakan, kalau Anda ingin pahala puasa tanpa batas, ingin puasa itu mengendalikan atau membentengi kalian dari api neraka, apa harapan beliau? Tuntutan beliau, kata beliau, penuhi yang berikut ini. Idza kana yaumi sawmi ahlikum, apabila di hari seorang di antara kalian puasa, jangan melakukan rafas, ucapan yang bernuansa porno. Wala yaskhut, jangan ngomel. Ya kan? Saya pernah dapatkan riwayat, tapi saya belum yakin terkait dengan wala yashul, jangan melakukan perbuatan sia-sia. Ini nanti ada kaitan dengan zakat fitrah. Jadi perbuatan sia-sia, ada rafas, ucapan adalah tindakan yang sia-sia. Ya kan, sebulan Ramadan ada yang menghabiskan waktu mungkin main gaplek aja gitu kalau dulu ya. Kalau sekarang mungkin main game, ya kan? Ada yang main medsos, mungkin TikTok, kan apa dan sebagainya, yang ada manfaatnya. Ini khawatir termasuk perbuatan yang
sia. Tadi nggak sebut tadi. Faida syatama au qatala. Kalau ada orang mencaci maki, ngajak berantem, jangan diladeni. Katakan padanya, saya sedang berpuasa. Sungguh demi Allah, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu, ya kan, kelak di sini Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat lebih wangi daripada minyak kasturi. Di dunia mah bau, di akhirat nanti yang bau surga itu. Kadang-kadang orang main mau surga kan, tetap itu bau. Gak boleh dimain-main. Nanti di akhirat itu yang bau surga itu, yang bau kasturi. Di dunia tetap bau jigong, ya kan? Bau asam. Inilah beberapa sebab, ya kan, yang bisa menyebabkan puasa orang itu sia-sia. Puasanya tidak batal, tapi bisa mengurangi pahala puasa atau menghilangkan pahala puasa. Kalau yang mengurangi itu barangkali tadi rafas dan dalam perbuatan yang sia-sia. Sebab nanti ini kesalahan ini dapat dihapus dengan zakat fitrah yang kita keluarkan. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lupa antara riwayat Ibnu Majah atau Abu Dawud dari sahabat mulia Abdullah bin Abbas. Beliau berkata, "Farada Rasulullah zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafas." Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah ini. Tujuannya apa? Tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafas, yaitu sebagai bentuk penyucian, pembersihan, ya kan, perbuatan dan ucapan yang sia-sia dari seorang yang berpuasa. Ini artinya bahwa lau dan lepas itu hanya mungkin mengurangi kesempurnaan pahala puasa. Tapi syaitan tadi ngajak berantem orang, ini bahaya, karena itu bisa menyebabkan orang nggak dapat pahala puasa. Sebab andai kata pahala puasa itu didapatkan, pasca puasa kita masih mencaci maki orang, itu bisa menyebabkan pahala puasa, sholat dan zakat hilang. Ini artinya syaitan ini bisa menghilangkan pahala puasa sekalipun tidak membatalkan puasa itu sendiri. Mau nggak kita puasa tapi nggak dapat apa-apa dari puasa? Kita nggak wajib qada, mau nggak? Tidak mau. Kita puasa itu karena kita ingin mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan kita dapatkan kalau kita melanggar yang tadi itu. Di samping itu, setelah kita berikhtiar maksimal, jangan lupa doa, ya. Sebab yang bisa menolak takdir yang kita nggak inginkan, yang buruk ini, versi kita adalah doa. Di samping ikhtiar maksimal, la yudal qadar illa doa, kata Rasul. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Maka di saat kita mustajab doa karena puasa kita, pada saat kita berbuka misalkan, atau saat adzan dan qomat, manfaatkan waktu kondisi mustajab doa. Sebab kalau tempatkan itu hanya di Mekah dan Madinah. Tapi kecuali kita sedang berpuasa di Mekah Madinah, manfaatkan waktu kondisi tempat mustajab doa untuk berdoa kepada apa yang kita minta. Minta kepada Allah agar diberikan taufik, jangan, kepada kita untuk terhindar dari semua perkara yang bisa menghilangkan, ya, pahala puasa kita. Ya, di samping itu ikhtiar kita adalah cari teman-teman yang memang tidak berkata kecuali baik. Sebaik apapun kita, sependiam apapun kita, kalau kita berteman dengan orang yang memang suka ngomongin orang, lama-lama itu ketular, ya apa tidak? Su'ul khuluqi yu'ti. Ya, akhlak yang buruk itu pasti mulai. Makanya dituntut kita oleh Rasulullah untuk berteman dengan orang baik. Sebagaimana hadis dari Imam Ahmad, apa kata beliau?
Al-mar'u ala dini khalili. Seorang itu tergantung agama temannya. Falyandur ahadukum ila man yukhalil. Maka hendaklah perhatikan siapa yang bakal jadi teman kita. Ya kan? Kalau kemudian teman ini di luar Ramadan suka ngomongin orang dan susah ngajak ngobrol yang atau melakukan hal yang tidak ada manfaatnya atau memancing emosi kita karena orangnya jahil, hindari selama Ramadan ini. Ya kan? Agar kemudian kita tidak merugi, tidak sia-sia dalam melakukan puasa yang kita lakukan yang akan datang. Orang yang mampu menahan emosi dan memaafkan orang, ya kan biasanya orang mencaci maki itu kalau dia berhasil, orang itu merasa terpojok dengan ucap biasa, orang itu senang kan gitu, baru puas dia. Padahal sejatinya di saat orang mencaci maki, di saat kita mencaci maki orang ini, mungkin kita puas. Kenapa? Karena orang yang dicaci maki, ya kan, itu menjadi omongan orang. Sebab kita sejatinya yang merugi itu bukan orang ini, yang terhina itu bukan orang yang kita caci maki, tetapi kita yang mencaci maki. Bisa jadi dia masuk surga karena cacian kita padanya, ya kan? Karena cacian kita pada orang itu. Hindari mencaci maki orang siapapun itu. Kalau misalkan kita dipancing untuk marah dan masalah berhasil bersabar, ini yang disebut dalam surah Al-Imran ayat 134 ya, wal kadhibinal ghaidh. Apalagi kemudian mau memaafkan orang yang bersalah. Apa keistimewaannya? Dia akan mendapatkan ampunan Allah dan surga seluas langit dan bumi. Berat memang dipancing marah kita sabar, bukan hanya pahala puasa didapatkan, tapi di situ ada ampunan dosa yang akan diraih oleh kita atas keberhasilan kita menahan emosi di saat dipancing itu marah. Dicaci kita diam, diajak berantem kita diam, itu berat. Ya, apalagi kemudian kalau kita mau memaafkan orang itu, maka ampunan dosa dan surga seluas langit dan bumi didapatkan bagi orang ini. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra wal kadhibina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Rabb kalian dan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi mereka yang bertakwa. Siapa gerangan? Yaitu orang yang gemar berinfak dalam kondisi lapang, yang senang berinfak dalam kondisi sulit, dan yang mampu menahan emosi di saat dipancing untuk marah dan mau memaafkan orang lain. Dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat baik. Ini Masya Allah, bahkan nanti ada pintu khusus. Saya dapatkan hadis pintu khusus, yaitu pintu khusus bagi mereka yang mampu menahan emosi dan memaafkan orang lain di surga. Artinya orang ini akan mendapatkan surga. Ya, daripada kemudian kita meladeni cekcok mulut berantem dia, bisa jadi menyebabkan mungkin wajah benyuk dan seterusnya. Lebih baik kita diam. Di saat kita diam, mungkin nama baik kita tercemar karenanya, ya kan? Tetapi di saat yang sama, di saat kita bersabar, di situ dapat puasa dengan segenap keistimewaan kita dapatkan, ampunan dosa kita raih, surga dan genggaman. Siapa tahu kemudian di ujung dari semua usaha kita itu masuk surga dari pintu Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu menghindari segala macam, ya kan, larangan tadi yang bisa menghilangkan atau mengurangi pahala puasa kita, sehingga tahun ini mudah-mudahan Allah berikan taufiknya kepada kita. Mudah-mudahan seluruh puasa kita dari awal sampai terakhir, ya kan, kita mendapatkan keistimewaannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum saya tutup. Nah, silakan.
Izin bertanya Ustaz, ini terkait dengan sholat tarawih. Ustaz begini Ustaz, bila kita sengaja ingin mengadakan sholat tarawih, saya nggak ngerti Ustaz, apakah kalau kita sholat di rumah itu dinamakan sholat tarawih atau qiyamul lail? Kita sengaja misalnya sebagai seorang suami ingin sholat tarawih lah katakan itu dengan keluarga gitu Ustaz. Nah itu apakah harus tinggi dulu sejenak atau habis isya kita ke masjid kita pulang tuh sholat bersama keluarga di rumah. Nah itu bagaimana kalau bagaimana kalau sholatnya kita 13 rakaat, maksudnya tiganya tuh witir Ustaz. Ya, itu satu pertanyaan. Boleh satu lagi Ustaz? Boleh. Oke, satu. Ini terkait dengan niat Ustaz. Ini kan salah satu rukun puasa kan niat ya Ustaz ya. Nah, ini ada salah satu hadis yang mengatakan kan niat itu sebelum fajar Ustaz ya. Nah, tapi ada juga yang saya dapat flyer atau apa itu jadi wajib niat itu walaupun di dalam hati itu di malam hari gitu. Nah itu apakah harus tiap hari? Apakah kita pas awal Ramadan kita udah masuk tengahnya jadi pas awal masuk Ramadan gitu Ustaz? Itu mana yang logis Ustaz? Oke, sudah bertangkap ini. Oke, saya awali dari niat dulu lebih ringan. Niat yang harus kita pahami, niat itu adalah kerjaan hati, sehingga tidak ada peranisan untuk mengucapkannya. Oke, itu yang harus kita pahami. Kapan kita berniat? Berniat itu di bagian malam. Di bagian malam dan hanya di malam pertama, itu yang paling kuat. Walaupun ada sebagian ulama mengharuskan setiap malam, tapi saya lebih cenderung pada pendapat para ulama yang hanya mencukupkan di malam pertama saja. Kecuali kalau kita batal uzur, mungkin wanita haid atau safar kita atau sakit, baru kemudian batal di bulan Ramadan ingin memulai kembali, baru kemudian memperbaharui niatnya tersebut. Ya, pertama kan Nabi pada sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung pada niat. Ini untuk menentukan, membedakan antara satu amal, antara puasa dengan yang lain. Ya kan? Untuk membedakan antara puasa sunnah dengan puasa yang wajib. Maka kita niatkan di sini puasa Ramadan karena Allah. Peruntukannya inna likulli imri'in ma nawa. Ya kan, sesungguhnya orang itu akan mendapatkan apa yang telah dia niatkan. Kalau niatnya karena Allah, dia mendapatkan keistimewaan itu. Kalau karena Allah dan selain Allah, dia nggak dapat apa-apa. Apalagi kalau karena selain Allah, dia nggak dapat apa-apa. Ya kan? Baik. Kapan waktunya? Di malam hari. Sebab Rasulullah katakan, man lam yubayyiti siyam minal lail fala siyam. Barang siapa yang tidak menjalankan niat sejak malam, maka tidak ada puasa bagi. Untuk puasa wajib, untuk puasa sunnah, puasa mutlak kapan saja boleh selama dari malam tidak makan. Sebagaimana Rasulullah ketika datang ke rumah Aisyah dan Muslim itu datang ke rumah Aisyah lalu bertanya, hal indakum syai'? Apakah kalian punya sesuatu? Kata beliau tidak. Kemudian kata Rasulullah, idan ana shaim, kalau gitu saya hadir puasa. Ini untuk puasa sunnah, tapi untuk puasa wajib di malam hari. Kapan malam hari? Itu sejak terbenam matahari sampai kemudian sebelum fajar, sebelum adzan subuh dikumandangkan. Tidak boleh kemudian niat itu diususkan setiap kali habis sholat tarawih di masjid, apalagi dipandu dan kemudian dilafadzkan. Di situ banyak kesalahan. Pertama, menentukan waktunya, ya kan? Secara khusus setiap malam seperti itu, pada tarawih misalkan dilakukan berjamaah. Yang ketiga adalah dilafadzkan, ya kan? Karena niat kerjaan hati bukan kerjaan lisan, sehingga tidak boleh dilafadzkan. Wallahu ta'ala. Untuk memudahkan kita memahami ini, sering ditanya. Karena kita tidak semua kita paham perbedaan antara sholat tarawih, sholat malam, qiyamul lail, witir. Gini, sholat yang dilakukan malam hari, khusus sholat sunnah,
Itu istilah syar'inya adalah sholatut tatawwu. Ya kan? Sholat malam. Itu sholat sunnah. Sholat yang dilakukan secara sukarela. Karena sholat malam itu adalah hukumnya sunnah muakkadah. Termasuk seluruh sholat selain sholat fardu namanya sholat tahu, itu nama aslinya. Cuma ini tidak familiar. Apa dasar kita? Ada hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ad-Darimi secara parsial hadis dhaif saling menguatkan satu sama lain sehingga terangkat derajat menjadi hasan. Bahwa Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman, "Inna awwala ma yuhasabu bin abdi yawmal qiyamati shalah." Pertama kali yang dihisab dari seorang hamba itu adalah salatnya. Fa yaqulullahu li malaikatihi, Allah kemudian berkata kepada malaikatnya, "Udhuru bi salati abdi." Coba lihat salat hamba, atammaha am naqasaha. Apakah mereka lakukan dengan sempurna atau terjadi kekurangan di dalamnya? Faida atamah kutibat lahu ta'amah. Kalau terjadi, kalau dilakukan dengan sempurna, catat dengan sempurna. Faida taqasa min dzalika syai'an. Kalau terjadi kekurangan di dalamnya, Allah panggil lagi malaikatnya dan berkata, "Unzuru fi salati abdi hal min tatawwu'in." Sudah katakan hal min tatawwu'in. Coba periksa salat hambaku, adakah salat yang dilakukan secara sukarela? Menurut bahasa Arab itu, istilah bahasa Arabnya adalah tatawwu. Ya kan? Fa'atimmu faridatahu min tatawwu'i. Maka sempurnakan salat wajibnya dengan salat tatawwu yang dilakukan. Kalau kita istilah kita salat sunnah. Lawan dari wajib itu satu hukumnya. Namanya adalah salatut tatawwu. Fa'atimmu fatukhadul a'mal ala dzalikum. Dan seluruh amal itu diperlakukan seperti artinya seluruh ibadah sunnah itu dapat menyempurnakan kekurangan yang terjadi pada ibadah wajib. Ini poin pertama. Seluruh salat selain wajib namanya salatun tatawwu. Oke. Nah, salat yang dilakukan di malam hari, khususnya setelah bangun malam, disebut dengan tahajud. Tahajjada secara bahasa artinya bangun malam. Mau bapak sholat nggak sholat, yang penting bangun malam setelah tidur, itu tahajud namanya. Misalkan bapak ini kedinginan, ya kan, karena selimut tersingkap, bangun cari selimut, matiin AC, itu tahajud. Walaupun setelah itu tidur lagi, bangun malam berarti. Nah, karena orang dulu salafun saleh, sahabat tabi'in itu, mereka begitu bangun malam itu nggak tidur lagi, maka kebiasaan bangun setelah tidur nggak tidur lagi, kemudian mereka gunakan sholat menjadi sebuah nama istilah untuk sholat, disebut dengan sholatut tahajud. Sholat yang dilakukan setelah bangun tidur, itu artinya. Nama aslinya sholatut tatawwu. Nah, sinonimnya tahajud ini adalah qiyamul lail. Qiyam artinya bangun lahir malam, ya kan? Itu bangun malam. Kalau bangun dari tidur, dalam istilah bahasa Arabnya itu istaiqadha yastaiqidu, itu tidak ditentukan waktunya. Kapanpun antum bangun malam, mau siang, bangun dari tidur, namanya istiqadha, ya kan? Tapi kalau bangun malam setelah tidur, nama bangunnya itu tahajud. Sinonimnya, makna tafsirnya adalah qiyamul lail. Dan qiyamul lail juga kemudian menjadi nama sebuah sholat, ya kan? Adapun sholat tarawih itu teknis. Witir syafa itu bilangan. Di Indonesia sebetulnya belum ada sholat tarawih, Pak. Mau di masjid ataupun di rumah. Kenapa? Karena 23 rakaat 7 menit selesai. Di mana tarawihnya? Sekarang udah pecah rekor tuh, udah 6 menit katanya. Ya kan? Sholat malam disebut dengan tarawih itu karena setelah Rasulullah SAW, kita kan selalu berdebat tentang bilangannya, nggak pernah bicara tentang kualitas sholatnya.
Sahabat mulia Abu Dzar Abdullah bin Mas'ud pernah menuturkan, pernah bermakmum sholat malam bersama Rasulullah. Apa yang Rasul lakukan? Beliau baca satu rakaat, baca surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Al-Imran, 662 ayat itu. Sampai ada di hati kami sesuatu. Mereka nggak kuat pengen keluar tuh. Sahabat hafal Quran mayoritas Pak. Begitu mereka takbir dengan Rasulullah baca Al-Baqarah, paling 100 ayat. Lewat dikit, udah kebayang tuh 267 ayat kan gitu. Nambah lagi, mungkin nambah 50. Ternyata lewat. Ditunggu kemudian di ujung surah Nisa, ditunggu ruku, nggak ruku, masuk Al-Imran. Aduh, sudah kebayang nih kalau satu, ya kan? Kan 2 juz setengah tuh Pak. Udah kebayang kan? Lama pisan kan gitu. Nah, setiap 2 rakaat salam. Nah, begitu 4 rakaat, ya kan, hitungan 4 rakaat, mereka istirahat, kecapean itu. Kenapa? Karena berdirinya lama. Bahkan ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, ya kan? Itu qaribun min sawa. Jadi waktunya lama sama. Durasinya lama. Kecuali yang berdiri setelah takbiratul ihram itu lama. Dan duduk tahiyat, karena memang ada bacaannya, Pak. Ada ketentuan bacaan. Itu menunjukkan apa? Menentukan lama tidaknya sholat itu. Tapi kalau untuk setelah takbir itu tergantung imam baca berapa juz kan begitu. Di kita jangan 1 juz. 1 halaman aja udah besok kosong nih masjid. Lama banget di sini. Jadi masjid yang paling cepat. Kita selalu berdebat tentang kuantitas, tapi kualitas nggak pernah bicara. Makanya karena lamanya mereka berdiri ruku sujud itu, setiap 4 rakaat kemudian istirahat. Maka disebut sholat itu sholatul tarawih, sholat banyak istirahat, sholat joran dulu. Kenapa pegel semua itu Pak? Di kita ada nggak? Nggak ada. Yang ada sholat ekspres. Oke. Kemudian dari sisi bilangan ada syafa itu genap. Kita namakan yang genap itu adalah sholat tahajud. Tidak. Semua mau genap, mau witir, ya kan? Atau tarawih itu semua adalah sholat tahajud karena dilakukan setelah bangun malam. Ya kan? Setelah bangun malam. Ada pun witir ya ganjil. Nah, masalah bilangannya yang Rasulullah lakukan pernah 7 rakaat, pernah 9 rakaat, pernah 11 rakaat, pernah 13 rakaat. Yang 7 itu 1 salam. Yang 9 tahiyat awalnya di rakaat ke-8. Tahiyat akhir di rakaat 9. Tapi kalau antum lakukan di sini orang kabur semua, wah ini aliran sesat kan gitu kan? Karena nggak tahu masalahnya. Pernah lakukan 11 dan ini yang paling Rasulullah sering lakukan. Pernah 13 rakaat. Teknis yang 11 itu, ya kan? Kalau dalam teks hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat mulia Aisyah, yusolli arba'an kan gitu, sholat 4 rakaat. Apakah 4 rakaat sekaligus? Atau 2, ada yang mengatakan 4 rakaat sekaligus. Ada yang mengatakan 2 salam. 2 salam. Tapi di rakaat keempat, yang keempat kemudian istirahat. Ada yang memahami demikian. Tetapi kalau berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW, dalam riwayat Muslim dari sahabat mulia Abdullah bin Umar, beliau mengatakan sholatul lail wan nahar masna. Sholat sunnah yang dilakukan siang dan malam itu adalah 2 kata beliau. Atau ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana sholat malam ya Rasulullah? Kata beliau, masna, 2. Ini umumnya. Kecuali yang dikecualikan, Rasulullah pernah lakukan witirnya 7 rakaat sekaligus, 9 rakaat sekaligus kan gitu. Bahkan beliau pernah berkata, awtiru bi 3 aw 5 aw 7 wa la tushabbihuna bil maghrib.
lakukan witir 3, 5, 7, namun jangan diserupakan dengan maghrib. Apa diserupakan dengan maghrib itu? Ada ayat awalnya. Bentuk tidak menyerupai juga bisa 2 rakaat salam lalu tambah 1. Maka yang 11 itu bisa 2 kali berapa? Kali 8 kali 4, ya kan? Lalu tambah 2, dia juga witir tuh. Baru kemudian tambah 1 atau 3 rakaat sekaligus. Yang 13 Rasulullah pernah lakukan 2 kali 4, 2 salam, lalu kemudian 5 rakaat sekaligus, ya kan? 5 rakaat sekaligus. Sekarang masalah tempat, di mana dilakukan? Yang namanya sholat sunnah aslinya itu afdalnya di rumah, ya kan gitu. Rasulullah SAW melakukan di masjid hanya 3 malam berjamaah bersama sahabat, lalu kemudian beliau tinggalkan sampai akhir hayatnya. Dilanjutkan zaman sahabat mulia Abu Bakar, di awal pemerintahan sahabat mulia Umar, lalu dihidupkan kembali, dilakukan di masjid itu. Selama ini berarti Rasulullah lakukan di mana? Di rumah, kan begitu. Tetapi mau di rumah mau di masjid, afdalnya sholat malam itu dilakukan berjamaah. Ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari sahabat mulia Abu Dzar, ketika sholat malam setelah selesai bersama Rasulullah SAW, lalu kemudian masih ada waktu panjang tersisa sampai subuh. Para sahabat tidak mau tidur. Lalu mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyatan lailah hadhihi. Ya kan? Andai kata engkau membolehkan kami nambah sholat nafilah, sholat sunnah di sisa malam ini. Apa kata Rasulullah SAW? Innahu man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu kaqiyamin laila kulli. Sesungguhnya barang siapa yang sholat malamnya bersamaan dengan imam, maka dicatat baginya seperti bangun semalam suntuk. Jadi kalau kita udah sholat berjamaah nih, habis sisa di masjid sampai witir, lalu kemudian pulang ke rumah tidur, bangun tengah malam, afdalnya apa? Sholat sunnah atau ngaji? Ngaji, ya kan? Ngaji atau kemudian istighfar, karena itu waktu mustajab doa. Kalau ditanya apakah boleh kita melakukan nambah sholat malam lagi? Boleh, tidak masalah. Ya kan? Bahkan ada sahabat seperti Tolak bin Ali sholat tarawihnya 2 kali di rumah anaknya. Memang tidak disebutkan bilangannya dalam riwayat Abu Daud. Kemudian pulang lagi ke kampungnya diminta lagi jadi imam. Tapi di saat di kampungnya, di saat selesai pas mau witir, dia berkata kepada sahabat yang di belakangnya, "Inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, la witrani fi lailah." Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa tidak ada 2 witir dalam satu malam. Karena beliau tadi witir di rumah anaknya, ya kan? Beliau nggak witir lagi. Ini artinya bahwa setelah witir antum bangun lagi sholat boleh lagi, boleh. Bahkan sahabat muda saya dapatkan Umar bin Khattab itu sudah sempat lakukan. Sehingga saya dalam diri Imam Malik. Bahkan ada yang 36 rakaat, bahkan ada yang lebih dari itu. Ya, yang 23 kalau kita ingin lakukan 23 itu boleh, tapi dengan catatan tidak dirutinkan. Karena yang 23 itu ada sunnah. Tapi ketika kita melakukan 23 misalkan, itu karena ingin bukan menghidupkan, bukan mengamalkan hadis dhaifnya, tapi kena kebolehan melakukan lebih dari, ya kan, yang 11 tadi. Walau kalau ingin dirutinkan, baru mengacu kepada rutinitas bilangan rakaat sholat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa illa berapa aja itu boleh. Tapi kalau kita menentukan misalkan setiap malam saya misalkan harus 100 rakaat, enggak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi yang penting intinya pada sholat tarawih istilah kita, yang penting berjamaah. Mau di masjid, mau di rumah bersama istri silakan. Daripada di masjid cepatnya luar biasa, mending di rumah bersama istri tercinta. Wallahu ta'ala. Apa Ustaz bertanya, apakah boleh kita berpindah beribadah mengharapkan balasan di dunia?
Contohnya apa? Kalau memang diperintahkan kita, misalkan sholat duha, kan Rasulullah katakan, Allah berfirman, ya bani Adam gitu. Saya lupa teks hadisnya itu, wahai anak Adam, lakukan sholat, ya kan? Di awal siang, ya kan? Yakfika akhirahu, maka Allah akan cukupkan di sisa hari itu. Apa yang dicukup? Orang memahami dari rezeki. Kata dicukupi ini apa saja? Kita dilindungi dari yang membahayakan kita, dari fitnah, dari macam-macam. Mungkin rezeki juga dicukupi. Kalau kita sholat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap mendapatkan keistimewaan, kecukupan apapun bentuknya, karena tidak disebutkan di situ, boleh apa tidak? Boleh, karena memang ada tasnya. Tapi yang masalah ini orang salah kaprah. Sholat duha tujuannya supaya dagangannya laris, supaya naik pangkat. Dari mana itu? Sehingga gak meninggalkan sama sekali apa sholat duha. Bukan karena Allah lagi. Tapi kalau seperti tadi lakukan, silahkan. Iya kan? Karena banyak keistimewaan. Jadi keistimewaan ibadah ini di dunia dan di akhirat. Dunia dan akhirat. Ada yang di akhirat saja. Contoh misalnya kita berdoa. Berdoa itu kan ibadah ya. Kita ingin dikabulkannya di dunia atau di akhirat? Pengennya kan di dunia, kadang maksa. Ya Allah, saya ini sekarang udah betul-betul udah nggak ada lagi cara kecuali minta pertolongan Dia. Segera ya Allah dikabulkan. Kalau enggak saya akan ini, akan itu, kan begitu. Ada yang maksa itu. Bahkan ketika istikharah, ya kan, maksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah kalau dia bukan jodoh saya, tolong jodohkan. Karena saya sudah jatuh cinta sama dia. Ini bukan istikharah namanya, istikharah ini maksa. Istikharah, ya Allah kalau ini memang baik buat agama saya dan seterusnya itu, maka mudahkan. Kalau tidak, cari yang lebih, gantikan yang lebih baik darinya. Kan gitu. Itu nyampe istikharah. Tapi kalau maksa, itu gak boleh. Nah, jawaban dari doa itu kan bisa di dunia. Di dunia dua, di akhirat satu. Di dunia, kalau misalkan Allah kabulkan, bisa yang kita minta Allah kabulkan. Atau Allah tidak berikan kepada kita yang kita minta, tapi Allah beri lebih dari yang kita minta. Atau Allah nggak kabulkan di dunia, Allah berikan di akhirat berupa pahala. Kan Allah itu tahu kondisi kita. Ini orang kalau dikabulkan doanya minta, misalkan minta rezeki dikayakan, dia akan sombong. Allah tahu itu, ya kan? Allah tahu. Makanya Allah rahasiakan pengabulan doa supaya kita nggak sombong. Bayangkan kalau kita itu mustajab doa terus. Pak, kenapa nggak kerja? Gampang, ntar malam saya doa, besok dikabulkan doa saya. Sombong kan akhirnya. Makanya Allah rahasiakan itu pengabulan itu. Kadang kita nggak sadar bahwa sekian lama kok saya dimudahkan ya hidup saya. Ternyata mungkin doa-doa kita pernah kita panjatkan, kita lupa bahwa Allah kabulkan. Jangankan kita, Rasulullah SAW itu pernah berdoa selama 16 sampai 17 bulan. Antum tahu sejarah bagaimana beliau ketika minta dipalingkan kiblat dari Ka'bah, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. 16 sampai 17 bulan dalam riwayat Imam Bukhari. Ini Rasulullah, Pak. Kita baru 2-3 kali, padahal itu pun setelah kondisi ekonomi udah hancur, istri minta cerai, anak narkoba semua, baru tuh rajin tahajud. Kata-kata Allah, ente kemana aja selama ini? Maksa lagi kan? Pengen dikabulkan segera, mana mungkin? Maka ingatlah kepada Allah di saat kondisi lapang, maka Allah akan ingat kepada kita di saat kondisi sulit. Wallahu ta'ala. Apakah boleh menggunakan parfum yang beralkohol saat sholat? Ya batal sholatnya. Begitu sholat antum parfuman gitu. Kan menggunakan parfum saat sholat, saya kira soalnya salah.
Kalau dijawab sesuai pertanyaan ya batal. Kenapa? Karena antum begitu Allahu Akbar ngambil batal sholat. Tapi kalau pertanyaannya apa hukum menggunakan parfum, ya kan sebelum sholat, bagaimana dampaknya terhadap sholat? Nah, benar itu. Saya pernah tanya hari ini di majelis fatwa di Masjidil Haram Makkah ini. Saya bagaimana parfum yang ada alkoholnya? Ya kan? Apakah bagaimana dengan sholat kita? Kata beliau disebutkan khilaf bainal ulama, kata beliau. Ada yang mengatakan sholatnya nggak sah, ada yang mengatakan itu sah. Karena kata beliau, begitu disemprotkan kan menguap itu. Jadi ainun najasahnya itu, benda najis sudah nggak ada, sudah menguap itu. Tapi hukumnya tidak hilang, ya kan? Jadi ainun najisnya udah nggak ada gitu. Tapi disebut dengan najis hukmi, najis bukan najis ain. Karenanya kata beliau, sholat itu sah, nggak mengapa kata beliau. Wallahu ta'ala. Namun sebaiknya dihindari. Lebih baik kemudian beli yang bibit pun daripada yang beralkohol. Ya kan? Memang yang bibit mahal, apalagi kayak mesik kecil segini 1.200.000. Kalau yang asli, Pak. Kalau yang KW yang murah. Ya kan? Itu lama itu segini kan. Dia lama. Wallahu ta'ala. Ini barangkali yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu ta'ala. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.